Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita mau masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita mau rindukan lebih lagi apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Kita rindukan Dia. Kita rindukan setiap jamahannya dalam hidup kita. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami bersatu hati Tuhan, bersatu hati Yesus datang padamu Tuhan, untuk memberikan pujian kami, sembah kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari kita mau sembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri.
pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, kurniaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ya Yesus, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak kita mau panggil namanya Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan ya Tuhan, keinginan dalam sekali lagi kita mau katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya
Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Betapa hari-hari ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk datang dalam hadirat-Mu Yesus. Mungkin banyak setiap kami ada dalam pergumulan. Tapi Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami Yesus, kami mau dekat, kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau Tuhan meninggalkan kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan. Sesulit apapun Tuhan, sesakit apapun Tuhan Yesus. Kami mau tetap pandang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau selalu tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau selalu dekat Tuhan dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Satukan hati setiap kami Tuhan pada saat ini. Tuhan yang beri sukacita, Tuhan Yesus yang beri damai sejahtera Tuhan untuk setiap kami. Tuhan, terima kasih saat ini kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami semua yang percaya kami mau katakan, amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan, dan ajar kami untuk berdiam di dalam-Mu. Haleluya Yesus. Aku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Kami mau selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
berdiri sekali lagi. Kami mau bersuka di dalam-Mu Tuhan, memuji-Mu Yesus. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafas kami Tuhan, Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. hidup kami Tuhan. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidup kami Tuhan hanyalah untuk-Mu. Hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Jalan-Mu Tuhan di atas jalanku. Rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Haleluya. Kita mau katakan Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku.
menantikanmu, beri kekuatan baru. Mari kita mau hentangkan tangan kita. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Haleluya. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ya Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Haleluya, Yesus. Kita katakan bersama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Kami kan aman Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah hati kita Bapak Ibu untuk selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk selalu haus dan lapar akan setiap firman-Nya. Ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau
yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Yesus Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembah kami Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ya Tuhan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kami Tuhan, Kau menunggu Yesus. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
mengejar hadir-Mu dalam hidup, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya. Kami angkat penyembahan kami hari ini di hadapan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, termulia Kau Tuhan. Haleluya. 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 Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab tiada yang sebanding dengan-Mu, Kau tiada duanya ya Allah kami. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Selamanya terpujilah Tuhan kami, selamanya terpujilah Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh hanya Kau yang layak. Terima segala pujian, hormat dan sembah kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang menyatukan hati kami untuk beribadah bersama. Menaikkan pujian, membawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-Mu buat kami. Pakai hamba-Mu jadi alat-Mu Tuhan, mampukan untuk dapat menyampaikan tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Dan firman-Mu boleh menerangi hati kami, memberi kami jawaban, kekuatan, penghiburan Tuhan. Agar kami juga makin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak kasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Apa kabar saudara? Kasih senyum yang termanis buat kanan kiri Anda. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan hari ini saya mau ajak kita belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu 3 jenis ketaatan. Saudara kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu tidak asing dengan kata ini. Taat atau ketaatan. Dan kita juga, saya percaya semua kita percaya ketaatan adalah suatu hal yang penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi hari ini saya mau ajak kita melihat bersama bahwa ternyata Alkitab mencatat paling tidak ada 3 jenis ketaatan yang bisa kita baca, bisa kita temukan di dalam Alkitab kita. Yang pertama, jenis ketaatan yang pertama, next, klik, adalah taat karena apa? Terdesak, saudara. Taat karena terdesak. Ya, saya mau ajak kita membaca beberapa ayat dari 2 Raja-Raja 5, ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Saya harap saudara bisa baca atau saudara bisa buka di handphone saudara atau di Alkitab buku yang saudara bawa. Saya mau ajak kita membaca bersama beberapa ayat ini. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. 1, 2, 3. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya
ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir, saudara. Nah, ini tentu cerita yang tidak asing tentang Naaman, saudara. Nah, jadi jenis ketaatan pertama yang bisa kita lihat adalah taat karena sudah terdesak, saudara. Saudara kasih Tuhan, Naaman ini adalah panglima tentara Aram. Dia kena sakit kusta dan dia datang kepada Nabi Elisa untuk meminta kesembuhan. Ketika dia sudah tiba di rumah Elisa, hampir tiba di rumah Nabi Elisa, ternyata Nabi yang dia harapkan keluar untuk menyembuhkan dia tidak menemuinya sama sekali. Dia hanya menyuruh seorang utusan berkata kepada Naaman untuk berendam 7 kali di satu sungai yang kotor dan bau, namanya sungai Yordan, saudara. Dan dikatakan awalnya Naaman tidak mau taat, tetapi kemudian pegawai-pegawainya memberikan nasihat yang baik. Dan karena sudah terpaksa, karena penyakit kusta yang pasti akan membawa maut baginya, saudara, tidak ada obatnya pada saat itu. Jadi ini kepepet, taat atau mati, maka Naaman kemudian barulah taat kepada perintah Tuhan. Karena sudah tidak ada jalan lain. Sudah terdesak, sudah kepepet, ya dia taat, saudara kasih Tuhan. Nah, ada anak-anak Tuhan yang seperti Naaman. Baru mau taat jika sudah dalam keadaan terdesak. Kepepet, saudara. Tidak ada jalan lain lagi, baru kemudian dia mau taat. Nah, pertanyaannya kenapa? Ada anak-anak Tuhan yang baru mau taat jika terdesak, saudara. Kalau belum terdesak tidak mau taat. Kenapa kok begitu? Biasanya adalah karena orang tersebut punya satu sifat, yaitu sulit tunduk atau memiliki sifat keras hati di hadapan Tuhan. Hatinya tidak mudah tunduk kepada kehendak Tuhan, saudara. Nah, pertanyaannya lagi adalah mengapa orang bisa sulit tunduk atau keras hati kepada kehendak Tuhan, sulit tunduk kepada kehendak Tuhan, sulit taat kepada kehendak Tuhan. Alasannya apa? Alasannya begini, seringkali adalah karena mereka ini orang-orang yang seperti Naaman, saudara. Artinya gimana? Artinya mereka adalah orang-orang yang punya kepandaian yang bagus, memiliki kekuasaan yang besar, memiliki ketenaran yang luar biasa, dan atau kekayaan yang banyak, saudara. Di mana hal-hal ini seringkali menjadi andalan dalam hidup mereka untuk mereka menghadapi masalah apapun dalam hidupnya, saudara. Entah itu kepintaran, entah itu kekuasaan, entah itu ketenaran ataupun kekayaan. Naaman ini adalah panglima Aram yang kaya, saudara. Dari mana kita tahu bahwa Naaman ini kaya? Hari itu dia datang kepada Nabi Elisa, minta kesembuhan dan dia bawa hartanya untuk pembayaran kesembuhannya, saudara. Dan kalau saya hitung, saudara, di uang kita hari ini, total yang dia bawa itu lebih dari 70 miliar hari ini, saudara. Itu uang yang dia sediakan untuk kesembuhannya. Saya percaya bukan semua hartanya, pasti ada yang masih di rumah, saudara. Tapi hari itu dia bawa lebih dari 70 miliar untuk membayar kesembuhannya. Tapi Elisa tidak mau. Jadi ini orang yang tentu saja dia kaya, saudara. Nah, ketika ada orang-orang yang seperti Naaman, punya kehebatan dalam hal-hal tadi, kaya, pinter, berkuasa, saudara. Seringkali orang tersebut kemudian jadi tidak mudah menundukkan diri atau taat kepada kehendak Tuhan. Karena itulah seringkali Tuhan akan membawa orang-orang seperti ini kepada satu keadaan, kepada satu masalah, di mana masalah ini, kehebatan-kehebatan tadi yang mereka punya,
tidak lagi bisa menolong mereka. Kepintarannya nggak bisa nolong, keuangannya nggak bisa tolong, ketenarannya nggak bisa tolong, kekuasaannya nggak bisa tolong. Sehingga akhirnya mereka terdesak, saudara. Sehingga mau belajar untuk merendahkan diri dan taat kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, nama Naaman itu artinya adalah menyenangkan, saudara. Ya artinya bagus. Naaman itu artinya bagus, menyenangkan. Tapi hari itu hidupnya sedang tidak menyenangkan. Dari kisah Naaman kita tahu bahwa ternyata uang tidak selalu membawa satu hal yang menyenangkan. Tidak bisa jamin kesenangan, saudara. Tahta, ya jabatan tidak selalu bisa menjamin kesenangan, saudara. Ketenaran tidak selalu bisa memberikan kesenangan. Karena hari itu Naaman yang punya arti nama kesenangan menyenangkan sedang tidak bahagia, saudara. Saudara kasih Tuhan, Naaman ini adalah dicatat sebagai panglima yang luar biasa. Kenapa? Karena Naaman ini selalu menang perang, sangat dicintai oleh Raja Aram, sehingga waktu dia sakit, rajanya berusaha agar panglimanya ini sembuh, saudara. Ya saya bayangkan kalau Naaman ini adalah panglima yang kalahan, ya perang di mana-mana kalah, hasilnya jelek, saudara. Kalau dia sakit, mungkin rajanya malah nggak mau nolong, udah sengaja supaya lewat aja gitu, ngurang-ngurangin beban, saudara. Tapi kenapa rajanya sampai mau nolong Naaman, saudara? Karena Naaman ini orang yang luar biasa. Perang di mana-mana selalu menang, saudara. Dan sangat terkenal di negara Aram, saudara. Dan kalau Anda baca kisahnya Naaman, kalau Anda baca tadi di ayat 11 dan ayat 12, Naaman yang hebat, yang pintar, yang kaya, yang berkuasa, yang tenar, ketika disuruh taat kepada Tuhan, kehendak Tuhan untuk mandi di sungai yang kotor, dia menjawab apa? Oke Tuhan, baiklah, aku akan segera taat. Gitu saudara? Enggak saudara. Dia berkata apa? Ketika dia disuruh mandi di sungai kotor, kalimat pertamanya adalah, aku sangka seharusnya enggak begini. Artinya apa? Menurut Naaman, ada cara yang harusnya enggak seperti ini. Harusnya caranya ngikutin dia. Karena dia hebat, karena dia pintar. Dikatakan juga bahwa dia protes tentang sungai Yordan. Dia berkata, bukankah sungai di Damsyik lebih baik dari sungai Yordan? Karena di Damsyik mungkin sungainya bersih, saudara. Yordan sungainya kotor. Atau dengan kata lain paling tidak 2 kali Naaman berusaha berkata hal yang sama. Caranya menurutku tidak seperti itu. Harusnya menurutku ada cara yang lebih baik, saudara. Kenapa Naaman menjawab seperti itu? Saya percaya karena apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya itu, hari itu. Mandi di sungai yang kotor. Itu sama dengan mempermalukan dan merendahkan harga dirinya sebagai pahlawan besar, saudara. Saya kok percaya dia membayangkan apa kata orang jika melihat dia berendam di sungai Yordan yang kotor dan bau itu, saudara. Coba ya kita bayangkan, katanya sungai Yordan itu kurang lebih kayak sungai Semarang Indah. Bayangkan ada seorang jenderal terkenal, satu negara ini tahu saudara di Indonesia. Lalu dia datang ke situ, bawa pasukan, bawa harta 70 miliar. Dan dia turun di sungai Semarang Indah. Nyelup, lalu mandi di situ. Jadi tontonan enggak saudara? Jadi tontonan Bapak Ibu. Malu enggak? Malu. Dia kan orang hebat, orang besar. Ditonton saudara. Dan saudara harus tahu yang nonton, hari itu kalau ada yang nonton dia. Yang nonton orang Israel, bukan orang Arab. Dan orang Israel itu musuhnya dia saudara. Israel dan Aram waktu itu sedang perang. Jadi bayangkan ditonton musuhnya, pahlawan besar masuk ke sungai yang kotor. Dia pikir orang apa enggak bilang aku gila. Orang kan enggak bilang aku bodoh, apa enggak menghina aku, saudara. Ya jadi dengan kata lain sebetulnya Naaman ini awalnya tidak mau taat untuk mandi. Ya saya percaya dia mungkin juga gengsi, saudara, malu dan merasa seharusnya sebagai pahlawan dia berhak mendapatkan perlakuan yang seperti yang dia pikirkan. Standarnya dia, saudara. Akhirnya ya kepepet, sembuh atau mati. Akhirnya dia taat, saudara. Karena pada saat itu kepandaiannya dia tidak bisa nolong. Kekuasaannya dia tidak bisa tolong. Ketenarannya dia, kekayaannya dia tidak bisa lagi menolong, saudara. Jadi dalam keadaan kepepet ini, akhirnya Naaman taat kepada kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, terkadang ada anak-anak Tuhan bersikap seperti Naaman.
Belum mau taat jika belum kepepet. Karena apa? Masih punya daya, masih punya akal, masih punya kepandaian, masih punya rencana yang berbeda dengan kehendak Tuhan. Sehingga tidak jarang akhirnya Tuhan dalam tanda petik saudara, terpaksa mengizinkan orang-orang seperti ini untuk masuk dalam keadaan di mana semua daya yang dia miliki tadi tidak bisa menolong lagi. Supaya dia mau belajar taat kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Nah, next saudara. Saudara kasih Tuhan, jenis ketaatan pertama ini, taat karena terdesak. Ini adalah jenis ketaatan yang harganya mahal, saudara. Jenis ketaatan yang mahal, saudara. Ya, kenapa mahal? Karena saudara, orang kalau pandai itu mendukung harga diri. Orang kalau kaya itu mendukung gengsi, saudara. Orang kalau jabatannya tinggi mendukung harga diri, mendukung gengsi, saudara. Orang kalau tenar itu mendukung apa? Gengsi, harga diri, saudara. Nah, kenapa ketaatan seperti ini mahal? Karena orang yang seperti ini kalau mau taat kepada Tuhan tidak bisa bayar dengan uang. Tuhan lebih kaya, saudara. Dia mau bayar dengan jabatan, Tuhan lebih tinggi. Dia mau bayar dengan ketenaran, Tuhan lebih tenar, saudara. Dia mau bayar dengan kepandaian, Tuhan lebih pandai. Jadi akhirnya apa yang harus dia bayarkan? Gengsi, saudara. Harga dirinya yang selama ini disupport dengan kekayaan, kepandaian, disupport dengan ketenarannya. Itu yang harus dia bayarkan untuk taat kepada Tuhan. Inilah kenapa jenis ketaatan karena nunggu kepepet. Ini adalah ketaatan yang sebetulnya mahal harganya, saudara. Nah, yang menarik Bapak Ibu kasih Tuhan, ternyata sikap seperti Naaman ini tidak hanya dilakukan oleh Naaman. Oke lah, Naaman kan bukan orang Israel. Ya, mungkin hari ini kita bisa bilang dia bukan anak Tuhan, dia orang Aram. Tapi ternyata saudara, Alkitab juga mencatat hal yang sama dilakukan oleh seorang nabi Israel. Namanya adalah Nabi Yunus, saudara. Nabi Yunus adalah nabi yang luar biasa. Tapi waktu Tuhan kasih dia perintah untuk taat, pergi ke Niniwe. Dia berkata apa? Tidak mau Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dipepet, saudara. Masukkan ke perut ikan. 3 hari 3 malam akhirnya dalam keadaan terdesak, Yunus berkata, baik Tuhan, saudara. Baru dia taat, saudara. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, ternyata sikap seperti ini juga bisa jadi terjadi pada anak-anak Tuhan. Tidak mau taat kepada kehendak Tuhan kalau belum dipepet sama Tuhan. Kalau belum didesak, nggak ada jalan, sudah nggak ada lagi yang bisa diandalkan, baru mau taat. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, meskipun seperti tadi Yunus, dia orang hebat, dia memiliki karunia rohani sebagai nabi yang luar biasa, mendengar suara Tuhan, tetap saja dia perlu dipepet dulu baru taat. Jadi rupanya Bapak Ibu kasih Tuhan, yang penting untuk kita mengerti adalah yang seringkali jadi halangan buat seseorang itu untuk taat kepada Tuhan, itu bukan kelemahannya, tetapi kelebihannya, saudara. Yang seringkali buat kita nggak taat kepada Tuhan, itu bukan kelemahan kita, tapi kelebihan kita. Ketika kita merasa pinter, kaya, jabatan tinggi, saudara, hartanya banyak, ya saudara. Jadi bisa menjadi halangan untuk kita taat kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, suatu hari saya pernah baca satu cerita, ada seorang anak muda yang lahir di lingkungan hamba Tuhan atau pendeta. Kakeknya adalah pendeta, ayahnya adalah pendeta. Nah, pria ini saudara ketika dia bertumbuh, dia merasakan beban yang berat sebagai anak pendeta. Kenapa? Karena jemaat selalu melihat perbuatannya, disorot saudara. Dan dikaitkan dengan status, kamu kan anak pendeta. Dan saya jujur kepada saudara, saya sebagai anak gembala, saya tahu rasanya saudara. Ya, orang menganggap kami anak pendeta waktu masih kecil, itu harus punya kerohanian yang sama kayak ayah kami, saudara. Kami disorot, saudara. Gak boleh nakal, saudara. Gak boleh berbuat jahat. Mungkin kalau pergi ke sekolah tuh ada lingkaran kesuciannya gitu di atas, saudara. Ada sayapnya gitu. Ini anak malaikat gitu, saudara. Saya tahu rasanya ini, saudara. Nah, dia seperti itu, rasa tertekan. Bebannya berat, saudara. Karena jemaat selalu melihat perbuatannya dan dikaitkan dengan ayahnya. Karena itu saudara, meskipun dia cinta Tuhan, dia mengalami Tuhan,
Dia berkata, aku nggak mau jadi pendeta. Jadi pendeta tuh nggak enak katanya, saudara. Aku nggak mau jadi pendeta. Waktu dia bertumbuh, banyak hamba Tuhan lain mendoakan dia. Dan bernubuat, kamu akan menjadi hamba Tuhan. Tapi ketika dia didoakan jadi hamba Tuhan, dalam hati dia selalu berkata, tidak Tuhan. Aku mau jadi pengusaha, aku nggak mau jadi pendeta. Jadi pendeta tidak enak. Aku mau jadi pengusaha aja yang berhasil, tetap mengasihi Tuhan. Dan aku akan pakai kekayaanku untuk melayani engkau. Waktu berlalu, dia menjadi dewasa, saudara. Dia sekolah, hasilnya bagus, saudara. Dan ketika dia sudah lulus kuliah, dia melamar pekerjaan di sebuah bank yang besar di Jakarta, saudara. Dan dia diterima, jabatannya tinggi, saudara. Wah, dia bersyukur sekali. Ya, dia senang, saudara. Akhirnya dapat jabatan yang baik, penghasilannya baik, nggak perlu jadi pendeta, saudara. Ya, ketika dia dapat surat, dia diterima, harus berangkat ke Jakarta, saudara. Nah, beberapa hari sebelum dia berangkat ke Jakarta untuk masuk ke bank yang dia impi-impikan itu, saudara. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Tiba-tiba dia lemah, jatuh sakit. Dan terpaksa dibawa ke rumah sakit, saudara. Waktu di rumah sakit, dokter memeriksa tubuhnya semua, saudara. Dan dokter berkata kepadanya, Pak, kami menemukan bahwa liver atau hati Anda itu menghitam. Dan dokter berkata bahwa ia menderita sakit yang sangat parah di bagian hatinya, saudara. Tubuhnya menjadi kuning semua dan harus diopnam di rumah sakit, saudara. Nah, akhirnya ketika dia diopnam dalam keadaan sakit parah tiba-tiba itu, dia mendengar suatu malam, saudara, dia mendengar suatu suara yang sangat keras berbicara di telinganya. Suara ini berkata gini, mau lari kemana lagi engkau? Mau lari kemana lagi? Ya, saudara. Dia cari siapa yang bicara di kamarnya. Karena waktu itu dia sendirian, saudara. Tapi tidak ada, saudara. Dia dengar suara itu, mau lari kemana lagi kamu? Akhirnya, saudara, dalam keadaan terdesak ini. Ya, kepintarannya nggak bisa tolong. Keuangannya nggak bisa tolong, saudara. Ya, kehebatannya nggak bisa tolong. Akhirnya dia pun memutuskan taat dan berkata, ya sudah Tuhan. Kalau memang itu kehendakmu, mau pakai saya jadi hamba Tuhan, engkau mau saya jadi pendeta, ya sudah, aku taat. Terdesak, saudara. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian, dokter periksa lagi seluruh tubuhnya. Dan dokter berkata, Pak, hari ini boleh pulang. Loh kenapa? Kami cek lagi liver Anda, ternyata liver Anda baik-baik saja. Sudah sembuh total, silahkan hari ini Anda bisa pulang, saudara. Dan akhirnya pemuda ini pulang dan sampai hari ini dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi pendeta. Saya kasih Tuhan ada tipe anak Tuhan seperti ini. Dipepet dulu, baru taat, saudara. Itu taat yang pertama, saudara. Taat karena sudah terdesak, tidak ada jalan keluar. Karena semua daya kemampuan yang dimiliki tidak bisa lagi diandalkan untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, coba kita lihat diri kita. Kalau hari ini Anda dikenal sebagai orang yang hebat, orang yang pandai, orang yang kaya, orang yang berhasil, saudara. Saya sarankan kepada saudara, jangan lupa berdoa supaya Anda juga diberikan hati taat kepada Tuhan. Jangan menunggu kepepet baru taat. Ya, jadi ini tipe ketaatan pertama, taat karena terdesak, saudara. Oke, next, jenis taat yang kedua. Taat karena sedang ingin sesuatu, mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Kita lihat ayatnya 2 Tawarikh 25 ayat 11 sampai 16. Amasya mendapat kebenaran lalu memimpin rakyatnya ke lembah Asin dan memukul kala 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu 10.000 orang ditawan hidup-hidup oleh Bani Yehuda dan dibawa ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu sehingga hancurlah mereka semua. Tetapi orang-orang dari pasukan yang dipulangkan Amasya dan yang tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Haran dan menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir
yang dibawanya pulang sebagai Allahnya, ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasya. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Waktu nabi sedang berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apa engkau mau dibunuh? Lalu diamlah nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau, karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ini kisah tentang Raja Amasya. Kalau kita baca kisahnya tadi, kita akan menemukan bahwa pada awal ceritanya, dia menunjukkan taat kepada Tuhan. Karena dia sedang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, saudara. Tetapi kemudian ketika dia sudah memperoleh kemenangan, ia berubah setia dengan membawa pulang dan mendirikan para Allah atau berhala dari bangsa Edom serta menyembah Allah-Allah lain, bangsa Seir tadi, saudara. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar jenis ketaatan yang kedua, yaitu taat ketika sedang membutuhkan atau mengingini sesuatu daripada Tuhan, seperti Raja Amasya tadi. Ketika dia sedang ada dalam masalah, membutuhkan sesuatu dari Tuhan, membutuhkan kemenangan, maka dia hidupnya taat. Tetapi ketika sudah terasa kelegaan, kemenangan, dia berubah setia atau berubah taat, saudara. Dan kemudian dia meninggalkan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Nah, terkadang ada juga jenis anak-anak Tuhan yang seperti ini. Ketika dia sedang membutuhkan pertolongan, dia akan hidup taat kepada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Atau dengan kata lain, dia baik-baiki Tuhan, gitu, saudara. Dekat-dekat sama Tuhan. Tuhan, tolong dong Tuhan, tolong, gitu ya. Tetapi ketika Tuhan sudah menolong dia, doanya sudah dijawab, masalah yang dia hadapi sudah selesai, terasa kelegaan, taatnya hilang, saudara. Dia kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Misalnya seorang sedang mau menghadapi ujian sekolahnya, saudara, menghadapi ujian skripsi, atau sedang menghadapi persoalan dalam hubungan, sedang butuh jodoh misalnya, saudara, sedang butuh kerjaan, saudara, ya sedang butuh pertolongan dalam keuangan, berkat keuangan. Anak-anak Tuhan bisa jadi begitu setia. Setiap ibadah dia hadir, setiap hari dia berdoa, setiap hari dia baca firman, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia cari wajah Tuhan, baca Alkitab, saudara. Dia berkata, Tuhan, aku rindu menyenangkan hatimu, Tuhan tolong saya. Bahkan gak jarang disertai dengan doa puasa. Tetapi ketika ujian sudah selesai, hasilnya lumayan, ketika masalah sudah beres, jodoh sudah didapatkan, keuangan sudah lebih lega, saudara. Tidak perlu waktu lama. Orang seperti ini akan kembali menjauh daripada Tuhan. Enggak lagi doa, enggak lagi baca Alkitab, ibadahnya bolong-bolong, saudara. Lupa lagi sama Tuhan, saudara. Kembali ke kehidupan yang lama, saudara. Nah, ini sebetulnya tipe taat yang memanfaatkan kebaikan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita perlu menyadari bahwa ketaatan seperti ini, taat karena lagi butuh Tuhan, ini adalah ketaatan yang seringkali membuat hati Tuhan itu berduka, saudara. Karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita, dia sungguh-sungguh mencintai kita, dia sungguh-sungguh ingin menolong kita. Tapi ada orang-orang yang memanfaatkan kebaikannya, memanfaatkan kasihnya, hanya untuk menyenangkan dirinya, saudara. Dan saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat kisah Amasya tadi, setelah dia menang melawan Edom, dia pulang dengan kemenangan, saudara. Tetapi dicatat ketika dia tidak lagi taat, maka Tuhan mengizinkan dia masuk dalam masalah yang lebih berat. Tetapi Alkitab mencatat, kali ini Tuhan tidak menolong dia. Jadi waktu pertama dia taat, Tuhan tolong dia. Tapi ketika kemudian dia tidak taat, dia datang lagi pada Tuhan, Tuhan gak nolong dia, saudara. Bahkan menghukum Amasya sampai akhir hidupnya, saudara. Jadi ada orang-orang seperti Amasya. Dan masalahnya Alkitab mencatat yang seperti Amasya ini jumlahnya juga gak sedikit. Kalau Anda baca kitab Keluaran, Anda akan ketemukan satu bangsa, namanya bangsa Israel. Yang sifatnya seperti ini, saudara. Ya, kalau Anda baca Alkitab kita, saudara, Anda akan temukan bahwa bangsa Israel punya sifat seperti ini. Waktu ada dalam masalah, mereka cari Tuhan. Waktu Tuhan sudah tolong, mereka tinggalkan Tuhan. Nanti Tuhan kasih masalah, mereka cari Tuhan.
Tuhan tolong mereka tinggalkan Tuhan. Seperti itu terus saudara. Yang mereka lakukan saudara. Yang dikasih Tuhan. Nah kita perlu ingat, next klik saudara. Tipe ketaatan yang kedua. Ini adalah ketaatan yang akan mendatangkan murka Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu kalau saudara taat kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, jangan dibuat mainan saudara. Jangan taat hanya ketika kita perlu sesuatu. Jangan taat hanya karena kita sedang butuh memuaskan keinginan kita. Tapi kemudian ketika sudah dapat, ditinggal saudara. Hati-hati karena jenis ketaatan cuman waktu butuh, itu bisa mendatangkan murka Tuhan. Murkanya seperti apa? Satu titik, dia biarkan kita saudara. Kita berteriak berseru, dia nggak nolong. Biarin saudara. Ya, jadi hati-hati. Saudara kasih Tuhan, saya pernah dengar satu cerita seperti ini. Suatu hari ada ibadah minggu, hamba Tuhan menyampaikan firman, waktu selesai ibadah, bapak gembalanya keluar nyalami jemaat saudara. Ada seorang bapak nyalami dia. Waktu dia lihat bapak ini, Pak Pendeta berpikir ini kok kayak jemaat baru ya, aku kok nggak pernah lihat. Lalu dia tanya kepada bapak ini, Pak maaf Anda jemaat baru ya? Selamat datang di gereja kami. Bapak ini menjawab, Pak Pendeta masa nggak ingat sama saya jemaat lama Pak Pendeta. Oh iya toh, jemaat lama. Waduh maaf ya mungkin karena banyak jemaat saya lupa dengan Bapak ini. Maaf Pak saya tolong tanya, minggu kemarin Bapak datang ibadah tidak? Tidak Pak. 2 minggu lalu tidak datang kebaktian juga. Nah kapan terakhir kali Bapak ibadah di tempat ini? Ya kira-kira 3 tahun yang lalu. Oh ya sudah rodok lama ya saudara. Ya betul jemaat lama, cuman nggak pernah ke gereja saudara. Oh gitu ya. Terus tanya kepada Pak Gembalanya ini, tanya kepada si Bapak ini. Kenapa kok sudah lama nggak ke gereja? Ya gini Pak, dulu 3 tahun lalu saya bergabung di gereja Bapak. Waktu itu saya miskin. Datang ke gereja Bapak itu mau minta Tuhan berkati saya Pak. Lalu gimana? Betul Pak, puji Tuhan. Setelah saya beribadah, berdoa minta Tuhan memberkati, saya jadi punya usaha. Dan usaha saya itu laris sekali. Lalu gimana? Ya karena laris, saya lihat terutama kok larisnya weekend, Sabtu Minggu. Jadi akhirnya Sabtu Minggu saya buka toko. Saya nggak ibadah. Ya, itu berlangsung seperti itu. Makanya saya nggak pernah ibadah karena saya buka toko Sabtu Minggu laris. Uangnya banyak, saya nggak kebaktian. Oh gitu ya. Terus Pak Pendeta tanya, loh tapi hari ini kan hari Minggu. Ya kok kamu ibadah? Ya gitu Pak, karena sekarang sudah bangkrut. Sudah bangkrut. Nah terus ya datang ke gereja lagi Pak. Cari apa? Cari Tuhan. Minta diberkati. Loh ini nyata loh saudara. Ada orang kayak gini. Datang pada Tuhan, Tuhan berkati, kasih jodoh, kasih kerjaan, kasih sukses. Waktu sukses, sibuk saudara. Ya, nggak datang lagi sama Tuhan. Nah nanti kalau sudah ada masalah, kelihatan lagi Tuhan tolong Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, jadi hati-hati. Ini jenis ketaatan kedua, taat kalau pas butuh saudara. Taat kalau sedang ada keperluan, ini hati-hati. Karena taat seperti ini bisa mendatangkan hukuman Tuhan atas hidup kita. Ini jenis ketaatan yang kedua, taat karena sedang butuh saja saudara. Lalu yang ketiga, next saudara, ini yang ketiga, taat karena kenal siapa Tuhan secara pribadi. Saya ajak kita baca beberapa ayat, next, Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mentaatinya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, saya percaya kita pasti pernah tahu kisah ini, saudara, di mana sepanjang malam Petrus dan teman-temannya yang adalah nelayan, saudara, mereka ini adalah profesional dalam hal menangkap ikan, mencari ikan. Mereka bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak menangkap apa-apa. Lalu Tuhan Yesus datang pagi itu, setelah semalam-malaman mereka gagal, Yesus datang dan memerintahkan mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka, dan itu juga tidak lazim dilakukan,
Karena biasanya melemparnya di sebelah kiri, saudara. Tetapi kemudian ketaatan mereka membawa hasil yang luar biasa. Saudara, kisah ini sebetulnya menarik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu, bukan nelayan. Petrus nelayan, saudara. Jadi sebetulnya Petrus dan teman-temannya memiliki alasan kuat untuk tidak taat kepada perintah Tuhan Yesus hari itu. Alasannya apa aja? Yang pertama, Petrus lebih berpengalaman daripada Tuhan Yesus. Petrus profesional cari ikan, Yesus tukang kayu. Saudara. Ini kerjaan yang jauh, saudara. Ya, lebih pintar Petrus pengalamannya, lebih banyak Petrus pengalamannya. Petrus lebih berpengalaman. Kedua, Petrus secara usia lebih tua daripada Tuhan Yesus. Ya, Yesus itu lebih muda daripada Petrus, saudara. Jadi kalau Petrus hari itu dia disuruh sama orang yang lebih gitu, lebih muda daripada dia, saudara. Dan yang ketiga, hari itu sudah pagi. Waktu menangkap ikan sudah lewat, saudara. Ya, jadi sebetulnya Petrus bisa berkata, kamu tahu apa? Kan aku yang nelayan. Lagian sudah pagi, kamu lebih muda juga nggak tahu apa-apa. Nggak usah dilakukan, saudara. Tetapi yang menarik hari itu, Petrus taat loh, saudara. Meskipun dia lebih berpengalaman, meskipun dia lebih tua, ya saudara, meskipun juga Yesus itu lebih muda daripada dia dan waktunya sudah lewat untuk menangkap ikan, ya Petrus tetap taat. Alasannya apa? Cuman satu, karena engkau yang memerintahkan. Itu kan tadi. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Bukan karena engkau lebih berpengalaman aku taat. Bukan karena engkau lebih pintar aku taat. Bukan. Karena engkau yang suruh Tuhan. Tak lakukan, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, next saudara. Pernyataan ini saudara adalah menunjukkan sikap Petrus yang taat kepada Tuhan. Karena dia kenal Tuhan secara pribadi. Dia tahu siapa yang merintah itu. Dia adalah Tuhan, saudara. Nah, ketaatan seperti ini sebetulnya adalah ketaatan yang sangat Tuhan inginkan. Ini ketaatan yang sangat disukai Tuhan, saudara. Yaitu taat bukan karena lebih hebat gitu, merasa lebih hebat. Taat bukan nunggu dipepet, saudara. Taat bukan karena butuh, tapi taat karena kenal, saudara. Taat yang didasari karena mengenal siapa dia secara pribadi. Dan kalau saya membaca Alkitab, saudara, kalau Anda membaca firman Tuhan, kita akan menemukan suatu fakta, yaitu bahwa biasanya semakin seseorang mengenal Tuhan secara pribadi, maka akan semakin besar kemungkinan orang itu taat kepada Tuhan. Semakin seseorang mengenal Tuhan secara pribadi, maka biasanya akan semakin besar kemungkinan orang itu untuk taat kepada Tuhan. Dan semakin orang ini tidak punya relasi dengan Tuhan, biasanya semakin kecil kemungkinannya dia mentaati Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Saya mau tunjukkan lagi satu cerita, saudara. Next, saudara. Dicatat di Ibrani 11 ayat 17 sampai yang ke-19. Dikatakan karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela atau taat mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana seakan-akan ia telah menerimanya kembali. Ini juga kisah yang semua kita tahu. Abraham ketika diminta oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan, persembahkan anakmu, Ishak, sebagai korban bakaran, saudara. Dia taat, saudara. Dia taat kepada Tuhan. Enggak nunggu lama. Malam disuruh, besoknya langsung berangkat, saudara. Dan Anda tahu sebutan apa yang Alkitab berikan untuk Abraham? Sahabat Allah. Kenapa Pak Abraham kok taat? Karena dia percaya. Karena dia kenal Tuhan, saudara. Alkitab tadi mengatakan, karena dia berpikir, ya sudahlah anaknya mati juga Tuhan bisa bangkitkan itu. Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antar orang mati. Dia kenal siapa Tuhan. Makanya ketika disuruh, ya sudah Tuhan aku taat, monggo juga bisa membangkitkan anakku kok kalau sampai mati beneran, saudara. Jadi kasih Tuhan, Abraham adalah orang yang kenal Tuhan dengan baik. Karena itu dia taat, saudara, kasih Tuhan. Nah sebaliknya tadi semakin orang tidak kenal Tuhan, semakin besar kemungkinan untuk tidak mentaati perintah Tuhan kepadanya, saudara.
Jadi saudara kasih Tuhan, jika kita anak-anak Tuhan ada yang merasa ingin lebih taat kepada Tuhan, caranya mudah sebetulnya. Hiduplah makin dekat dengan Tuhan saudara. Sehingga kita makin kenal siapa Dia. Dan dari kenal siapa Dia, makin besar kemungkinan kita untuk taat kepadanya. Nah saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama saudara tentang 3 jenis ketaatan. Yaitu pertama taat, terdesak. Kedua taat karena sedang butuh sesuatu. Dan yang ketiga taat karena kenal siapa Tuhan. Karena itu kita belajar hidup taat kepada Tuhan. Bukan karena alasan-alasan yang tidak baik. Tapi karena kita mengenal Tuhan dan percaya kepada kasih dan kuasa-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, berilah kami hati yang taat. Bukan menunggu didesak oleh masalah. Bukan taat hanya karena ketika kami sedang ada kebutuhan. Tetapi karena kami taat, karena kami mengenal Engkau secara pribadi. Memiliki hubungan, relasi dengan Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Karena itu kami mau taat saudara. Kali Tuhan berikan kami hati yang taat, berikan kami mengalami Engkau secara pribadi, sehingga hidup kami makin hari makin menyenangkan hati-Mu melalui ketaatan yang kami tunjukkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, biar firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati yang baik dan bertumbuh hingga 100 kali ganda. Kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saat ini kami akan menyampaikan informasi ibadah kegiatan dari GPI Semarang Indah. Ibadah Raya Onsite minggu depan di tanggal 5 November 2023 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yohan Hadi Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah Onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2023 dan tahun baru 2024 adalah sebesar 30 juta rupiah. Persembahan yang telah diterima adalah sebesar 24.188.000 rupiah. Dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar 5.812.000 rupiah. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah kami sediakan. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Panitia, setelah ibadah raya hari ini akan diadakan rapat Panitia Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Aula Gedung Philadelphia. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama dan nanti Pendeta Pratama Yohan Immanuel akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Cek, mari sekali kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita, bersyukur untuk anugerah-Mu. Hari ini kami bisa diberi satu lagi kesempatan beribadah bersama di rumah-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, memuji-Mu, membesarkan nama-Mu dan menerima benih-benih firman-Mu dalam hati kami. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami dan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kami berdoa Engkau curahkan berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan dalam hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidup-Mu sehingga hidup-Mu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus kita yang agung, yang mulia, yang maha besar dan begitu mengasihi kita datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang diberkati Tuhan berkata, Amin.